Selamat malam saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak di acara ibadah malam kita pada hari Kamis. Tidak terasa sudah hampir di penghujung minggu ini ya. Pada tanggal 11 Februari ini, waktu tentunya berlalu begitu cepat sepertinya, tetapi kita puji Tuhan tetap, karena berarti sehari lagi lebih dekat dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik, saudara, kita akan mengadakan ibadah dengan mempelajari pelajaran sekolah Sabat dan ada mungkin tambahan ataupun diskusi nantinya, dan sesudah itu kita masuk pada bagian yang kedua, itu doa bersama. Dan untuk memulaikan acara kita pada malam hari ini, saya ingin undang saudari Silvana Masih Londa untuk dapat membuka dalam doa. Silakan, Ceci. Baiklah, kita berdoa bersama. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada malam yang indah ini Tuhan, kami datang lagi kepadamu, mengucapkan syukur, baik terima kasih oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi masing-masing kami. Engkau sudah jaga lindungi kami Tuhan dalam tugas, aktivitas, dan pekerjaan kami hari ini, dan kami boleh tiba lagi pada malam hari ini dalam acara renungan malam pelajaran sekolah Sabat. Bapa di dalam surga, sebelum kami memulaikan acara ini, biarlah Tuhan ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh layak untuk datang kepadamu. Dan pada saat ini Tuhan, seberapa banyak kami yang ada pada saat ini lewat Zoom, maupun lewat live stream dan Fisdak YouTube, biarlah Tuhan akan bersama dengan kami di mana kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Biarlah itu dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami sehingga kami Tuhan boleh diubahkan akan tabiat kami yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh senantiasa dikuatkan dan lebih setia lagi untuk datang kepadamu. Bapa di dalam surga beserta dengan Pendeta Stephen Rantung yang akan membawakan acara ini, biarlah Tuhan akan bersama dengan dia dengan roh-Mu yang suci, sehingga apa yang dia bentangkan sebentar seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami semua Tuhan yang mendengarkan boleh dikuatkan. Sekali lagi Tuhan, kami bawa doa ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Terima kasih banyak dari Ceci. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat dengan membaca pelajaran kita yang akan saya share pada saat ini. Memiliki pelajaran yang cukup menarik, selalu lebih menarik, semakin menarik tentunya dari waktu ke waktu ya. Kita memiliki pelajaran dengan judul Ketika Sakit dan Memiliki apa? Ketika Sakit dan Memiliki Kekayaan ya. Mari kita baca pelajaran ini ya. Peristiwa dalam Yesaya 38 dan 39 yang juga tertulis dalam 2 Raja-Raja 20 terjadi segera sesudah Allah membebaskan Hizkia dari Sanherib. Meskipun pembebasan seperti yang digambarkan dalam Yesaya 37 dan kalau kita lihat juga dalam 2 Raja-Raja 19 belum terjadi. Namun Yesaya 38 ayat 5 dan 6 dan 2 Raja-Raja 20 ayat 6 menunjukkan bahwa mereka masih menghadapi ancaman dari Asyur ya. Ancaman dari Asyur itu masih ada ya. Pelajaran dari kita katakan dari kutipan dari SD Bible Commentary jilid 4 halaman 240 katakan iblis bertekad untuk membawa kematian kepada Hizkia dan juga kehancuran Yerusalem pada saat yang sama. Tidak diragukan jika Hizkia sudah tidak ada lagi, usahanya untuk melakukan reformasi akan berakhir dengan kejatuhan Yerusalem akan lebih mudah terjadi. Apakah yang disampaikan oleh kutipan di atas tentang pentingnya kepemimpinan yang baik bagi umat Allah? Pemimpin adalah seorang yang memimpin. The leader is the one leading. Artinya ada yang dipimpin, ada yang di-lead, ada yang mengikuti dengan kata lain. Jadi kalau seorang pemimpin yang baik mati, maka maka yang mengikuti tentu saja akan mengalami masalah ya. Mereka tidak memiliki teladan, mereka tidak memiliki panutan yang akan diikuti. Nah, kita melihat bahwa teladan atau panutan itu penting sekali. Ya, teladan atau panutan itu penting sekali. Kita tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau kita mencoba untuk terus-menerus dengan kuasa Roh Kudus supaya Kristus yang hidup dalam kehidupan kita, maka Roh Allah yang akan menuntun kita, membalikkan kita pada saat kita jatuh, dan dengan kata lain, pada saat itu juga tetap kita dapat menjadi satu panutan, satu teladan untuk dipimpin. Tetapi kalau seorang pemimpin yang baik bagi umat Allah itu seperti Hizkia untuk saat ini ya, mati, maka yang terjadi adalah segala reformasi
revival, kebangunan dan reformasi itu akan apa? Berakhir, akan berakhir. Jadi inilah, jadi iblis bertekad untuk membawa kematian kepada Hizkia. Ada penyakit yang ditimbulkan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tanda apakah yang Tuhan berikan? Kembali ke pelajaran sekolah sahabat. Tanda apakah yang Tuhan berikan kepada Hizkia untuk meneguhkan imannya? Mari kita baca ayat-ayat ini ya. 2 Raja-Raja 20 ayat 8 dan sampai 10. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, Nabi Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku di dalam keadaan sakit ya, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Ya, jam-jam waktu lalu ada sundial, jadi seperti ada satu metal ditaruh, lalu pada saat matahari bergerak kita bisa melihat sudah jam berapa ya. Itu sundial itu ya, dengan kata lain bayang-bayang jam ya. Dan Hizkia berkata ayat 10, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Seakan-akan betul ya, karena kalau matahari ya kecepatan, kalau kecepatan ya mungkin orang kasat mata mereka lihat, oh ya mungkin kita nggak sadar itu sudah semakin cepat, mungkin saja. Tapi kalau mundur itu adalah sesuatu hal yang lebih lebih mujizat, dengan kata lain, lebih aneh akan terjadi kalau dia harus mundur. Tadi dari satu pihak mungkin ini yang lebih susah, dengan kata lain, kalau sampai jamnya itu jadi jam yang mundur, dengan kata lain ya. Tapi ada hal yang penting sekali. Kenapa? Karena pada saat mundur ini maka tanda ini menunjukkan apa yang terjadi sebelum Hizkia. Satu peristiwa. Apa itu peristiwa? Pada saat Ahaz diminta Tuhan tawarkan kepada ayah daripada Hizkia. Minta tanda di dasar paling rendah ataupun di langit sekalipun aku akan berikan. Tapi Ahaz tidak mau minta tanda, walaupun sudah ditawarkan secara langsung oleh Tuhan. Jadi ini adalah satu gambaran, bayangan bagaimana itu mengajak hal yang terjadi sebelumnya, tanda ya, terjadi sebelumnya kepada ayahnya. Tapi mari kita terus baca dulu ya. Yesaya 38 ayat 6 sampai 8 katakan, aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz, nah ini dia, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Yesaya 38 ayat 6 dan 8 sampai 8 ya. Pengulangan dari 2 Raja-Raja 20 ayat 8 sampai 10 tadi ya. Dengan dikatakan, pelajaran sekolah sahabat katakan, dengan menolak tanda-tanda yang ditawarkan oleh Allah dalam Yesaya 7, maka Raja Ahaz, ayah daripada Hizkia, mengambil tindakan yang menyebabkan terjadinya permasalahan dengan apa? Dengan Asyur. Namun, tapi sekarang Hizkia meminta sebuah tanda. Maka apa dikatakan di sini? Maka Allah menguatkan dia untuk menghadapi krisis yang telah dibawa oleh ayahnya kepada kerajaan Yehuda. Namun dengan mundurnya bayangan pada penunjuk waktu yang dibuat Ahaz, itu hanya dimungkinkan, hanya dapat terjadi mundur ke belakang itu hanya melalui suatu mujizat. Nah, apa yang terjadi kemudian setelah waktu itu mundur, ya, matahari sepertinya berbalik, ya, bangsa Babel. Waktu itu bangsa Babel masih belum kuat, belum sekuat bangsa Asyur, ya. Bangsa Babel mempelajari pergerakan benda-benda di langit dan mencatatnya dengan akurat. Dengan demikian mereka dapat memperhatikan gerakan matahari yang agak ganjil. Dan mereka heran, apakah gerangan artinya? Ya. Faktanya menyebutkan bahwa Raja Merodach Baladan mengirim utusan pada saat itu bukanlah suatu kebetulan. Bangsa Babel telah mempelajari hubungan antara kesembuhan Hizkia dengan tanda mujizat tersebut. Jadi mereka sudah tahu, tidak ada yang rahasia. Di zaman dahulu itu walaupun belum ada internet, tapi tidak ada rahasia. Semua dapat dari berita dari mulut ke mulut itu telah sampai dari mereka yang membuat bisnis dari kiri dan kanan, dan mereka dapat tahu pada saat mereka catat ini, pada saat ini terjadi pergerakan matahari mundur ke belakang ini, itu juga pada saat yang bersamaan terjadi kesembuhan kepada Raja Hizkia yang sudah harus mati, dengan kata lain ya.
Dan itulah, mari kita terus baca pelajaran sahabat kita. Sekarang kita ketahui mengapa Allah memilih tanda ini. Sama seperti di kemudian hari dia menggunakan bintang di Bethlehem untuk menuntun orang Majus dari timur, maka dia menggunakan pergerakan matahari untuk membawa utusan dari Babel. Babel itu dari segi geografis itu juga berada dari timur daripada Yerusalem, ya. Berada dari timur Yerusalem. Jadi seakan-akan ini hal yang sama. Ya, orang-orang yang bijaksana dari timur yang ingin mengenal tentang siapa? Mengenal tentang Allah. Di zaman Yesus Kristus mereka ingin bertemu dengan Yesus Kristus, anak Allah. Bertemu dengan Allah. Nah, sekarang juga adalah kesempatan yang sama daripada raja dari timur, raja dari Babel, untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah. Ya. Tapi apa yang kemudian terjadi? Ya, nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Apakah itu yang betul-betul terjadi? Ya. Ini merupakan kesempatan, pelajaran sahabat kita katakan. Ini merupakan kesempatan istimewa bagi mereka, bagi Raja Babel, bagi bangsa Babel untuk belajar tentang Allah yang benar. Merodak Baladan di sepanjang karir. Merodak Baladan adalah Raja Babel, ya. Di sepanjang karirnya mencoba untuk mendapatkan kemerdekaan yang abadi dari Asyur. Dia selalu ditekan oleh Sanherib, ditekan oleh kerajaan Asyur. Raja demi raja dari Asyur selalu menekan Babel. Ya, kerajaan Babel. Merodak Baladan membutuhkan sekutu yang kuat. Dan ini menerangkan motivasinya mengapa dia ingin bertemu dengan Hizkia. Dia ingin melihat bagaimana kelepasan Hizkia. Dan kemudian kita tahu kelepasan Hizkia dari Sanherib itu menjadi satu berita yang besar. Dengan kata lain mereka ingin melihat. Ya, walaupun itu kelepasan dari Sanherib itu belum terjadi saat itu, ya, tapi nanti kemudian sedikit kemudian. Tapi kita mungkin bisa melihat bagaimana itu mungkin dapat terjadi pada saat dia berkunjung, ya. Itu sudah terjadi dengan kata lain. Jadi dengan kata lain, ia ingin bertemu dengan Hizkia untuk melihat tentang Allah itu. Allah yang telah memberikan kelepasan kepada Hizkia. Jika, pelajaran sahabat kita, jika matahari itu sendiri dapat bergeser atas permintaan Hizkia melalui doa, apakah yang dapat dilakukannya Allah daripada Hizkia lakukan terhadap Asyur? Wah, inilah satu kesempatan untuk apa ya? Untuk menginjil. Tapi apakah kesempatan itu diambil oleh Hizkia? Bagaimanakah? Kita lihat ya, pertanyaan bagi kita. Bagaimanakah Hizkia kehilangan kesempatan yang luar biasa untuk memuliakan Allah dan memperkenalkan kepada bangsa Babel tentang Allah tersebut? Apa hasilnya? Apa hasilnya? Ya, Yesaya 39 ya, dari Yesaya 39 mencatat ya, Hizkia yang seharusnya bersaksi kepada mereka tentang Tuhan justru memperlihatkan kemuliaannya sendiri. Apakah pelajaran yang dapat kita pelajari di sini? Jadi kesempatan yang hilang. Apa pelajaran yang dapat kita pelajari? Saya ingin pada malam hari ini kita mempelajari dua pelajaran penting sehubungan dengan kesempatan yang hilang yang telah terjadi kepada Raja Hizkia. Yang dapat menjadi satu pelajaran bagi kita agar supaya kesempatan-kesempatan itu jangan pernah hilang dari dalam kehidupan kita. Apa itu kesempatan-kesempatan yang hilang? Pertama, jangan lupa, ingat pada saat Hizkia berdoa, pada saat ancaman datang daripada Asyur, dia berdoa. Apa dalam doanya dikatakan apa ya? Pada saat dia menerima surat daripada Sanherib, dia katakan apa? Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya. Yesaya 37 ayat 20. Oh, bagus sekali doanya ya. Tadi malam kita sudah pelajari. Dia memiliki permohonan. Permohonan apa? Selamatkanlah kami dari tangan Sanherib. Motifnya apa? Motifnya bagus. Permohonan yang bagus dengan motif yang bagus. Dan apa yang terjadi? Tuhan penuhi permohonan yang dipenuhi, yes kepada permintaan dan juga yes kepada motif. Kenapa? Dia mohon, selamatkanlah kami dari tangannya supaya, motifnya apa? Supaya segala kerajaan di bumi ini mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Engkau selamatkan kami, maka seluruh kerajaan di bumi akan mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhan. Dan ini juga janji ya, pada saat dia sakit kita lihat ya. Pada saat dia sakit juga dia datang kepada Tuhan. Tapi coba kita lihat ya.
ya janjinya ya pada saat dia permohonannya ya. Ya Tuhan, Yesaya 38 ayat 16 sampai 20 ya. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat. Dia lagi sakit. Buatlah aku sembuh. Tuhan telah datang menyelamatkan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan sembuhkan dia. Tuhan sembuhkan dia. Lalu dikatakan ayat 20 ini dia katakan, Hizkia katakan, Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Waduh, hebat sekali janjinya ya. Waktu dia menghadapi krisis, wah dia janji untuk memasyurkan nama Tuhan. Ya, supaya nama Tuhan itu dimasyurkan. Pada saat itu dia mendapatkan krisis serangan ancaman militer ya. Lalu di Yesaya 38 pada saat dia sakit dan disembuhkan, dia berjanji, Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Maka dia hendak main kecapi seumur hidupnya di rumah Tuhan. Ingin selalu berbakti, ingin selalu apa? Melayani Tuhan. Ingin selalu melayani Tuhan. Ya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ya. Inilah sebabnya saya katakan pelajaran pertama adalah jangan kita lupa Tuhan setelah krisis berlalu. Jangan kita lupa Tuhan setelah berkat-berkat Tuhan berikan kepada kita, itu kita sudah alami, kita sudah peroleh, kita sudah disembuhkan, kita sudah memperoleh pekerjaan, kita sudah dapat status keimigrasian yang bagus di Amerika Serikat, yang kita sudah minta. Sebelumnya kita berdoa dan berpuasa, kita bilang, Tuhan kami akan muliakan Engkau kalau saja saya sudah dapat green card, kalau saja saya sudah dapat citizen di Amerika Serikat. Wah, puji Tuhan, Tuhan berikan kepada kita. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah itu didapat? Apa yang terjadi setelah krisis berlalu? Apa yang terjadi setelah kesembuhan dimiliki oleh Raja Hizkia? Yesaya 39 ayat 1 sampai 2. Saya berdoa sesungguhnya kalau bisa kitab peristiwa kehidupan Hizkia itu hanya berakhir di Yesaya 38. Kalau hanya berakhir di Yesaya 38 maka waduh, hebat sekali kita bisa melihat tentang Hizkia ini ya. Hebat sekali kita. Dia sudah mulaikan reformasi dan pembangunan, revival, reformation, dia sudah bagus, sudah banyak hal yang dia rubah. Kebaktian hanya di Yerusalem, tidak ada lagi tempat mesbah-mesbah pengorbanan yang dia bangun seperti ayahnya Raja Ahaz buat. Hebat sekali. Kalau saja berakhir di Yesaya 38, waduh, tidak ada masalah. Tapi inilah ya, Alkitab kita itu beda dengan tulisan-tulisan raja-raja Timur Tengah dahulu ya. Raja-raja seperti Sanherib yang dia kabarkan, yang dia tuliskan, yang ditemukan dalam peninggalan arkeologi, semuanya yang bagus-bagus saja. Tapi Alkitab jujur menceritakan hal-hal yang bahkan tidak bagus sekalipun supaya itu jadi pengalaman. Karena di dalam diri kita seringkali kita lupa dengan apa yang kita janjikan sebelum krisis berlalu. Sebelum berkat-berkat Tuhan berikan kepada kita, kita telah melupakannya. Yesaya 39 ayat 1 sampai 2 katakan apa? Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, anak daripada Baladan ya, Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Waduh, ingin tahu bagaimana ini bisa. Hizkia bersuka cita. Wah, puji Tuhan ya, dia sambut ya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Coba kita lihat 2 ayat sebelumnya yang saya sudah tulis di atas ya. Tuhan, waduh, segala sesuatunya Tuhan Allah kami. Tuhan, Engkau sendirilah Tuhan. Tuhan datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Segala sesuatu dimulaikan oleh Tuhan. Di tengahnya tentang Tuhan dan diakhiri dengan Tuhan. Tetapi pada saat Raja Babel, utusan Raja Babel datang, dia tunjukkan segala sesuatu. Coba Anda baca. Tidak ada satu kata tentang Tuhan yang muncul. Tidak ada satu kata tentang Tuhan. Tidak ada satu kata pujian, kemuliaan kepada Tuhan yang dibuat. Ya. Tidak ada satu kata. Segala sesuatu tentang apa? Apa yang dia miliki. Ya. Dia miliki segala
segala yang terdapat dalam perbendaharaannya, dalam barang-barang miliknya. Ya, gedung harta bendanya, gedung persenjataannya, harta perbendaharaannya, segala sesuatu kembali berfokus kepada dirinya sendiri. Orang Nado bilang sotabai. Ya, sudah begitu hebat Tuhan memberikan berkat, tetapi setelah berkat diberikan, dia melupakan pemberi berkat. Dia melupakan pemberi berkat. Setelah krisis berlalu, setelah berkat-berkat diberikan, apa yang Tuhan lihat dari dalam diri kita? Ya. Setelah Tuhan memenuhi permohonan-permohonan kita yang kita bawakan dengan doa dan puasa, Tuhan berikan kelepasan daripada ancaman penangkapan dari imigrasi dan lain sebagainya. Masalah-masalah finansial. Tapi setelah kita terlepas, apakah kita masih mengingat semua janji-janji kita? Apakah kita masih mengingat keselamatan yang Tuhan berikan? Seringkali kita pun dapat menjadi seperti Raja Hizkia. Ya, kita lupa. Kita ingin orang melihat, so warga negara ini, ya, lihat, so manajer sekarang, sudah punya ini, sudah punya itu. Apa yang orang mau lihat? Apa yang orang mau lihat di dalam rumah kita? Adakah Tuhan masih terlihat di situ? Adakah Tuhan masih dimuliakan? Adakah Tuhan masih diucapkan di dalam apa? Rumah kita, ya. Ini yang terjadi, ya. Kemudian datanglah ayat 3-8. Datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dari mana mereka datang? Lalu jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi. Lalu Nabi Yesaya bertanya lagi kepada Raja Hizkia, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Apa yang mereka telah lihat? Apa yang orang telah lihat di rumahmu? Apa yang orang telah lihat di kehidupanmu? Apa yang orang telah lihat di wall Facebook Anda atau wall Facebook saya? Apa yang mereka mau lihat? Ya, apa yang mereka mau lihat di situ? Lalu jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Bukan semua yang Tuhan lakukan. Bukan menunjuk pada Tuhan. Semua yang ada di istana aku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Segala sesuatu kepada kuku kali ini, ya. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang. Kapan masa itu? Hampir 100 tahun kemudian. Peristiwa ini terjadi kurang lebih tahun 701. Tahun 605 sebelum before Christ. Maka terjadi adalah bangsa Babylon ini datang kembali ke Yerusalem, menghancurkan Yerusalem, ambil semua peralatan Ka'bah dan lain sebagainya, ambil orang-orang yang terbaik termasuk Daniel dan sahabat. 100 tahun kemudian itu terjadi. Ya, hancur. Dengan kata lain, Yehuda dibawa ke penawanan di Babel oleh sebab seorang raja yang memperlihatkan kekayaannya, yang gantinya membuat kerajaan Babel itu melihat Tuhan. Tapi sekarang hampir 100 tahun mereka ingat terus, wah kaya sekali nih rupanya Yehuda ini, ya. Hebat sekali. Mari kita hantam mereka, mari kita ambil kekayaan mereka. Ayat 6 katakan apa? Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab pada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi dalam pikirnya, dia ucapannya bagus, ya oke lah, waduh, terjadilah ya kehendak Tuhanlah jadi. Tapi dalam pikirannya, asal ada damai dalam keamanan seumur hidupku, that's okay. Selfish sekali, ya. Yang penting damai, aman di zaman saya ini, ya. Damai dan aman di zaman saya. Sayang sekali, ya. Sayang sekali. Apa yang terjadi kepada Hizkia, kiranya itu dijauhkan dari kehidupan kita. Kenapa? Kalau saja dia memperkenalkan Tuhan kepada Raja Babylon, maka itu tidak akan pernah hilang. Ya. Tuhan tidak akan pernah diambil
artinya ditauhan atau diambil atau dikuasai oleh lain. Tidak. Tapi coba kita lihat pada saat kita membanggakan berkat-berkat Tuhan dan bukan pemberi berkat, maka berkat-berkat tersebut dapat hilang. Kekayaan, harta benda yang dia miliki, yang dia tunjukkan kepada kerajaan Babel, hilang. Apa yang kita mau banggakan dalam dunia ini, saudara-saudara? Mobil kita, rumah kita, harta milik kita, suatu saat itu akan hilang. Tetapi hanya Allah yang kekal. Ya, hanya Allah yang kekal. Dan itulah kekekalan Allah, itulah yang seharusnya menjadi apa ya? Yang dilihat di rumah kita, yang dilihat dari kehidupan kita, yang dilihat dari Facebook wall kita atau dari mana saja, supaya orang bisa melihat Allah yang kekal. Bukan kita punya makanan yang hebat pada hari ini, waduh pakaian yang baru, tas yang baru, mobil baru yang kita miliki pada hari ini. Oke, tidak ada salahnya. Saya tidak sedang menantang Anda untuk udah nggak usah bikin apa-apa di Facebook Anda ya untuk tidak tunjukkan. Tapi biarlah yang tetap yang Tuhan, yang orang akan lihat ya. Adakah mereka melihat Tuhan dari segala berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi yang pelajaran pertama, jangan lupa Tuhan pemberi berkat. Jangan hanya kita tonjolkan berkat-berkat Tuhan, tetapi juga kita harus selalu tonjolkan Tuhan pemberi berkat. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, hati-hati dengan permohonan. Hati-hati dengan permohonan kita. Ya. Yesaya 38 ayat 1 sampai 3 dan 16 katakan apa? Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Yesaya sudah datang dan Yesaya katakan, tinggalkan pesan kepada keluargamu. Bahasa Inggrisnya itu di ayat selanjutnya yang tidak saya cantumkan ya. Di kata-kata selanjutnya setelah hampir mati ya. Bahasa Inggrisnya katakan set your house in order. Jadi artinya perbaikilah rumah tanggamu atau atur baik-baik rumah tanggamu dengan kata lain ya. Jadi pada hari Hizkia jatuh sakit hampir mati. Ayat 2 katakan apa? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3. Ia berkata, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mataku. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dan seperti yang kita sudah baca tadi, dia minta untuk disembuhkan. Dia minta untuk disembuhkan. Walaupun Yesaya sudah katakan kepada Hizkia, set your house in order. Artinya ya, mungkin selama ini rumah tangganya itu belum diatur baik-baik. Dengan kata lain ya, belum diatur baik-baik. Tapi sebelum dia mati, atur baik-baik. Tapi dia tidak. Dia minta, jangan saya nggak mau mati, saya mau hidup. Menangislah Hizkia dengan sangat. Ya. Tapi betul, Tuhan dapat penuhi. Walaupun mungkin dengan motif yang salah ya, mungkin seperti kita akan lihat nanti ya. Yesaya 38 ayat 5 katakan, pergilah kata Tuhan kepada Nabi Yesaya. Pergilah, katakanlah kepada Hizkia. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Ya. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Ini cukup signifikan. Kenapa? Karena tidak ada, Tuhan tidak katakan telah kudengar doamu dan telah kulihat, ku ketahui hatimu. Yang Tuhan lihat apa ya? Yang dari luar, dari doa apa yang diucapkan oleh Hizkia, apa yang keluar dari mata, dari wajah Hizkia. Ya, kudengar doamu, telah kulihat air matamu. Tidak disebutkan tentang hatinya yang Tuhan lihat. Ya, karena mungkin kalau Tuhan mau bicara tentang hati, Tuhan tahu hati. Kenapa dia ingin minta sembuh ini ya? Ya mungkin bisa diperdebatkan kira-kira apa hati daripada Hizkia. Tapi kita terus baca ya. Yesaya 38 ayat 5 katakan, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. 15 tahun lagi. Nah cukup signifikan angka 15 ini. Kenapa cukup signifikan? Mari kita lihat. Kalau saja ya, Hizkia tidak bermohon, kalau saja dia mati dengan lain. Mungkin cerita yang akan terjadi di Yehuda mungkin berbeda. Ceritanya agak berbeda. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya tidak bisa meramal apa yang akan terjadi. Kalau saja Hizkia mati saat itu, gantinya diperpanjang 15 tahun, saya tidak bisa meramal. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi di dalam 15 tahun itu. Ya, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun apa lagi. Dan kenapa saya katakan hati-hati dengan permohonan? Kenapa? Karena coba kita lihat ayat di dalam 2 Raja-Raja apa yang
terjadi dengan anak daripada Raja Hizkia. Salah seorang anak Raja Hizkia yang bernama apa? Manasye. 2 Raja-Raja 21 ayat 11 katakan, Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah. Nama ayahnya tentu saja Hizkia. Raja Hizkia. Nah, kenapa saya katakan ini penting 15-12? Kenapa ini berarti pada saat dia sembuh, pada saat Raja Hizkia sembuh, maka salah satu hal yang terjadi di dalam 15 tahun itu adalah dia memiliki seorang anak yang bernama Manasye. Manasye ini berumur 12 tahun pada saat Hizkia mati. Ya, kalau Anda baca dalam 2 Raja-Raja 20, Hizkia mati, lalu kemudian Manasye jadi apa? Manasye jadi raja. Manasye berumur 12 tahun pada waktu apa? Hizkia mati. Jadi dia lahir setelah Tuhan memenuhi permohonannya. Nah, kenapa saya katakan harus hati-hati dengan permohonan? Mari kita lihat dengan apa yang terjadi setelah permohonan daripada Hizkia dipenuhi oleh Tuhan. Apa yang terjadi dengan Manasye? Mari kita baca. 2 Raja-Raja 21 tadi sudah saya baca 15 tahun, 12 tahun ia menjadi raja, 55 tahun lamanya memerintah di Yerusalem, nama ibunya ialah Hefzibah. Dan mari kita baca apa yang terjadi dengan Manasye ini. Manasye, 2 Raja-Raja 21 ayat berikutnya, ayat 2 sampai 6. Saya tidak baca lagi ayat selebih daripada itu karena mungkin lebih mengerikan ya dengan kata lain ya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Bayangkan, Tuhan menggunakan orang Israel pada saat mereka masuk ke Mesir untuk menghukum orang-orang di Kanaan oleh sebab dosa mereka yang begitu hebat. Sehingga orang Israel pada saat mereka keluar dari Mesir digunakan Tuhan untuk membunuh orang-orang Kanaan oleh sebab dosa mereka yang begitu besar. Dan sekarang Manasye melakukan perbuatan keji bangsa-bangsa seperti bangsa-bangsa yang telah dihukum oleh Tuhan. Apa yang dia lakukan? Ayat 3. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal. Membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel. Dan sujud menyembah kepada tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Dalam Ka'bah pun dia dirikan mesbah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Tapi sekarang dia ingin menaruh namanya sendiri. Dan apa yang dilakukan ayat 5. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Jadi memang dia campur semua peribadatan. Kekafiran di dalam Ka'bah sekalipun. Dan ayat 6 mengerikan sekali. Ayat 6. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Melakukan ramal dan telaah dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Dalam bahasa manusia, penulis Raja-Raja katakan apa yang dilakukan oleh Manasye ini begitu hebat sampai menimbulkan rasa sakit hati Tuhan. Hati-hati dengan permohonan kita. Kita tentu saja dapat bermohon kepada Tuhan untuk kesembuhan, untuk segala sesuatu. Tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Tuhan minta kita untuk membawa segala sesuatu dalam permohonan. Dalam segala sesuatu kita dapat membawa dalam doa dan permohonan. Tapi jangan lupa satu kata yang harus kita selalu pada saat kita bermohon kepada Tuhan. Satu kata yang harus selalu kita sertai dalam setiap permohonan kita adalah biarlah kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan yang jadi. Yesus Kristus sendiri memiliki permohonan. Kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendak aku. Melainkan kehendak Tuhan yang apa? Melainkan kehendak Tuhan yang jadi. 2 pelajaran kita malam hari ini. Pertama, jangan lupa. Jangan melupakan Tuhan pemberi berkat. Jangan hanya kita menunjukkan atau membanggakan berkat-berkat Tuhan. Tapi jangan pernah lupa melupakan Tuhan pemberi berkat. Dan poin kedua yang harus kita ingat adalah hati-hati dengan permohonan kita. Setiap permohonan kita, apapun itu, kita dapat bawakan. Tuhan tidak larang. Tuhan tidak larang. Tapi biarlah setiap permohonan kita itu harus diakhiri dengan kalimat, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi.
Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, mungkin ada tambahan-tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini. Silakan, Ketua Ridwan. Ada yang mau, saya ingin dengarkan tambahannya. Ada kira-kira, Ketua Ridwan? Ya, mungkin saudara yang lainnya, ada kira-kira tambahan? Ya. Papi ada tambahan? Ya, silakan, Pi. Udah, bagus. Sudah. That's okay. Ya, silakan. Nggak ada tambahan, sudah bagus. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Okay. Baik, ada Om, ya, terima kasih. Iya. Nggak sempat lihat. Baik, ada tambahan dari Om Rain mungkin? Om Rain masih ada atau terputus internet? Ya. Oke, jika tidak ada, dari live stream deh. Oke, jika ada ya. Dari live stream belum ada, Pendeta? Ya. Dari live stream, ya. Suara Mami Papi kedengaran ya? Enggak. Oke, ya Om Ren tidak ada. Oke, mungkin dari live stream tidak ada. Jika tidak ada, tentunya kita dapat masuk ke bagian yang kedua. Pendeta, ini ada tambahan seperti dari Pendeta Saulia. Oh ya, oke. Om Ren, silakan Om Ren, silakan. Di unmute dulu, Pendeta. Ya, sudah. Kedengaran suaranya? Ya, sudah kedengaran Om Ren. Nah, ini cerita ini sebagaimana katakan Pendeta Stephen setiap saat menarik, ya. Apakah Tuhan? Tapi pikir-pikir Tuhan sudah tahu kalau Yesaya mati tidak akan lahir itu Manase, ya kan? Hizkia. Kalau Hizkia mati, Manase tidak lahir dan bangsa Israel tidak berdosa lagi. Jadi apakah memang Tuhan izinkan karena ini permohonan sehingga pendeta tadi bilang jangan coba-coba berhati-hati dengan permohonan, ya kan? Tuhan bukan mungkin lagi, memang Tuhan kan melihat sampai masa depan. Ini kalau Yesaya melahirkan lagi, Hizkia melahirkan lagi pasti akan jahat anaknya. Tapi Tuhan izinkan dia punya doa. Bisa. Ya. Jadi ya kita terima kasih Om Renki. Memang saya bergumul ya pada saat mempelajari pelajaran ini dan dari dulu ya pada saat saya membaca tentang Hizkia dan Manase, saya bergumul kok 55 tahun raja jahat ini memimpin ya istilahnya. Tapi saya nggak tahu rancangan-rancangan Tuhan, tapi yang saya tahu bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mempelajari baik hal yang baik maupun yang tidak baik. Oleh sebab itu, mau tidak mau harus ada pohon pengetahuan baik dan jahat ya yang harus menjadi satu pelajaran ya, dan mana kita dapat melihat ya pilihan yang terbaik ataupun pilihan yang terburuk yang dapat kita buat dan bagaimana akibatnya tersebut. Jadi ya itu yang dapat kita lihat. Alkitab begitu jujur menceritakan tentang apa yang terjadi dan ya saya melihat itu juga kiranya dapat menjadi satu pelajaran seperti tadi kita sudah ulangi ya, menjadi pelajaran bagi kita semua. Walaupun mungkin ya ada begitu banyak pertanyaan yang belum juga dapat dijawab, kenapa itu dapat terjadi dan lain sebagainya. Baik, saudara-saudara sekalian, ada lagi? Pendeta, satu pelajaran juga yang baik dari sini. Ya. Kalau sudah sembuh dari penyakit itu, bukan cuma bersyukur, tetap setia melayani terus, pelayanan di jemaat dan apa saja. Ya, kita kadang-kadang bersyukur 1-2 hari terus lupa lagi. Kan? Jangan lupa. Ya, kita sudah sembuh. Lalu sudah lebih serius lagi malahan. Iya, betul. Jadi ada pepatah bahasa Indonesia apa? Kacang jangan lupa dengan apa ya? Kulit. Dengan kulitnya ya. Jangan lupa kacang dengan kulitnya. Baik, ada tambahan mungkin dari Papi atau apa? Silakan di unmute dulu kalau ada tambahan. Silakan. Di unmute ya. Oke. Tapi jangan lupa Manase kalau kita baca terus sejarahnya, dia akhirnya bertobat, dia baik juga akhirnya. Itulah. Jadi memang
Mula-mulanya jadi begitu, tetapi akhirnya ada pertobatan juga. Ya. Nah, Manase. Jadi inilah itu bapaknya ya. Jadi ada pertobatan. Jadi penting sekali. Ya, betul. Oke, thank you. Terima kasih. Ya. Jadi saudara-saudara ada lagi mungkin tambahan-tambahan, puji Tuhan untuk tambahan-tambahan yang sudah diberikan oleh pendeta-pendeta senior kita, pendeta Saulia dan pendeta Alex Rantung ya, ayah saya. Jika tidak ada, mari kita masuk ke bagian yang kedua, permohonan-permohonan doa. Mungkin silakan disebutkan jika ada yang mau disaksikan ataupun dinyatakan, silakan. Ada kira-kira melalui Zoom yang saya bisa lihat saat ini, silakan. Jika tidak ada, melalui live stream, Dek, silakan, Dek. Ada permintaan doa dari Tante Omi, katanya tolong doakan Tante Santi Makaraung yang sedang sakit, pendeta. Oh. Iya, tadi saya mendapat telepon dari Santi, tapi berapa kali pas saya angkat saja cuma ada seperti orang-orang yang ngomong. Saya pikir mungkin berada di rumah sakit, kayak memang seperti suara-suara seperti begitu. Jadi berapa kali saya coba telepon, saya pikir cuma misdial seperti begitu ya. Oh, dia rupanya mungkin dalam keadaan sakit. Oke, kita akan doakan Santi. Lalu yang kedua dari Ibu Yeni Poluan, katanya tolong doakan dia yang masih sakit dan juga doakan anaknya Bella yang mengurus dia. Oh, oke. Baik, terima kasih. Dari Ibu Pendeta Paruntu juga tolong doakan masih sakit katanya. Oke. Ibu Pendeta Paruntu dan juga Tante Yeni Poluan ya. Baik, ada lagi yang lain, Dek? Ada silent request dari keluarga lelaki senior, Ibu Ike Lintang dan juga Ibu Rumambi. Itu pendeta yang dari live stream. Ya. Baik. Ada lagi yang lainnya yang mau disampaikan? Jika tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, dalam takhta kerajaan surga pada malam hari ini Tuhan, kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu, karena kami melihat kebesaran-Mu yang selalu menyertai kami. Kami bukan hanya melihat berkat-berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami, dan dalam berkat-berkat itu kami hanya dapat melihat Engkau pemberi berkat. Kami tahu bahwa berkat-berkat yang Engkau berikan di dalam dunia kepada kami saat ini, mungkin adalah berkat-berkat sementara, karena berkat-berkat itu hanya ingin mengajak kami terus bergantung kepada Engkau, melihat Engkau sebagai pemberi berkat. Tuhan, kami mengucapkan syukur Tuhan, karena kami dapat kembali diingatkan untuk tidak melupakan Engkau pemberi berkat. Kami juga diingatkan untuk selalu menunjukkan Engkau. Pada saat orang melihat kehidupan kami, pada saat orang melihat keberadaan kami, apa yang ada dalam rumah kami, apa yang ada di wall Facebook kami, ataupun di mana yang dapat orang melihat keadaan kami, maka biarlah Tuhan Engkau membantu kami agar Engkau juga dapat dilihat, atau hanya Engkau yang dapat dilihat dari segala sesuatu yang orang lihat di dalam kehidupan kami. Biarlah segala rancangan-rancangan kami sebagai manusia bukanlah rancangan-rancangan untuk memajukan diri kami supaya nama kami dapat dikenal, supaya nama kami dapat dilihat, tetapi hanya supaya nama-Mu saja yang dimasyurkan dan dimuliakan. Tuhan, biarlah ini dapat selalu tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, ya, ibadah-ibadah kami, malam kami setiap malam sekalipun, segala pembahasan firman Tuhan yang hamba bawakan sekalipun, biarlah itu hanya untuk membawa umat-umat Tuhan, membawa kami, membawa diri hamba pribadi untuk melihat Engkau. Gantinya si pembawa berita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ini menjadi satu perenungan bagi kami semua. Dan biarlah kami juga selalu dalam setiap permohonan-permohonan kami akan selalu memiliki satu pernyataan, yaitu bahwa kehendak Tuhan sajalah yang jadi. Kami tahu Tuhan, ada begitu banyak permohonan-permohonan kami. Kami sudah melihat bagaimana permohonan-permohonan itu sudah Engkau jawab. Sudah Engkau jawab.
Dan kami percaya Tuhan, bahwa jawaban yang Engkau sudah berikan, itulah yang terbaik. Karena itu sesuai dengan kehendak-Mu. Itu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami hanya dapat bermohon untuk kemurahan-Mu. Kami bermohon bagi kesembuhan-kesembuhan, dan kami melihat Tuhan, ada yang seakan-akan jawaban terhadap permohonan selain kesembuhan itu, ternyata itulah yang terjadi. Bukan daripada kesembuhan yang dapat terjadi. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa itulah yang terbaik. Pada saat ini Tuhan, kami datang Tuhan, pertama-tama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu atas kekuatan firman Tuhan yang sudah menjadi bagian kami semua. Kami juga datang untuk memohonkan ampun jika kami seringkali lupa kepada Engkau pemberi berkat di masa-masa lalu. Kami sering hanya menonjolkan diri kami, menonjolkan prestasi ataupun pencapaian-pencapaian kami. Tapi biarlah kami selalu memfokuskan segala sesuatu hanya kepada-Mu Tuhan, dan nama-Mu yang dapat dipuji dan dimuliakan. Ampunilah kami Tuhan jika kami seringkali gagal. Kami juga mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami yang lainnya. Dan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu ingin datang membawakan permohonan-permohonan umat-umat Tuhan, baik yang mereka sudah ucapkan maupun yang tidak disempat diucapkan. Permohonan-permohonan pribadi dari Om Yan dan Tante Sin, lelaki senior yang kami ingin bawakan. Kiranya Tuhan mendengarkan permohonan mereka. Jawab sesuai dengan kemurahan-Mu Tuhan. Penuhi sesuai dengan rancangan-Mu. Dan biarlah sukacita surga akan menjadi bagian Om Yan dan Tante Sin, mengetahui bahwa Tuhan memenuhi permohonan pribadi mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi permohonan pribadi Saudari Ike Lintang Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang mengetahui rancangan-rancangan keluarganya. Kehendak-kehendak yang dia ingin untuk dapat dia lakukan untuk memajukan pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Biarlah itu dapat terjadi. Biarlah Tuhan akan menyertai Ike dan keluarganya, khususnya Tirsa dan semua rencana masa depan yang dimiliki oleh Tirsa. Kiranya Tuhan dapat penuhi. Hamba-Mu juga ingin membawa dalam doa, permohonan-permohonan doa dari umat-umat Tuhan lain yang selalu datang kepada-Mu Tuhan. Kami ingin membawa Tante Nona Rumambi dengan segala pergumulannya Tuhan. Tuhan mengetahui yang terbaik yang dapat terjadi. Dan kami berdoa Tuhan, Tuhan dapat memenuhi permohonannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kehendak itulah yang akan memberikan kekuatan, kebahagiaan sejati bagi Tante Nona. Kami terus berdoa bagi semua umat-umat Tuhan yang selalu ingin mendoakan keluarga mereka. Bagi keluarga Abutan yang ingin mendoakan anak-anak mereka, keluarga mereka, kekasih mereka yang ada di mana saja. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada keluarga ini. Kepada Ibu Pendeta Paruntu yang selalu mendoakan keluarganya di Indonesia, bahkan juga permohonan untuk kesembuhan yang dapat menjadi bagian Ibu Pendeta Paruntu. Kiranya Tuhan akan memenuhi permohonan doanya. Kami juga ingin mendoakan Saudari Eti yang selalu mendoakan keluarganya. Tuhan, biarlah kekuatan surga dapat menjadi bagian keluarga besar Sumanti. Bagi Om Fritz, Tante Kathleen yang ada di Washington State, bagi keluarga besar Sumanti yang ada di California maupun yang berada di Indonesia. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada Eti yang selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Dan biarlah kedekatannya dengan Tuhan itu dapat menjadi bagian daripada Vivian dan Marcos yang saat ini bersama-sama dengan Eti. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi keluarga besar Soputan yang ada di Indonesia dalam kedekatan yang dapat terjadi dalam usaha mereka untuk dekat selalu dengan Tuhan. Tuhan selalu berikanlah kekuatan pada saat mereka mempelajari firman Tuhan, biarlah itu dapat menjadi bahagian mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang selalu berbakti bersama-sama dengan kami, seperti keluarga Monik Woruntu. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan berkat-berkat surga yang dapat menjadi bahagian mereka. Hal yang sama hamba ingin berdoa secara khusus bagi Tante Yeni Poluan di Colorado dan Bella yang sedang merawat atau menjaga ibunya. Kami berdoa Tuhan kiranya penghiburan kekuatan dari surga akan selalu menemani Tante Yeni sehingga dia tidak akan pernah lemah, dia tidak akan pernah bimbang. Dia akan selalu menyerahkan kehidupannya sepenuhnya ke tangan Tuhan dan mengetahui bahwa damai sukacita surga akan selalu mengiringi Tante Yeni. Hal yang sama hamba-Mu berdoa bagi Santi Makarawu yang dalam keadaan sakit saat ini. Tuhan jamahlah dia. Tuhan mengetahui pergumulan-pergumulannya. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan surga yang terbaik yang kami percaya akan terjadi dalam kehidupan Santi. Kuatkanlah anak Tuhan ini dan biarlah dia akan selalu memperoleh kekuatan rohani dan jasmani yang hanya berasal dari-Mu. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami di Indonesia, di mana saja, bagi keluarga
daripada Ibu Shana Laloan yang selalu dia doakan, Saudara Glenn, Saudara Victor, kiranya Bapak Bambang, Bapak Hardo Susilo, kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan bagi Ibu Shana melihat bagaimana pergumulannya, jawaban-jawaban doanya, permohonan-permohonan pribadi itu dapat Tuhan penuhi. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi keluarga besar Siregar, bagi Joanne dan Samuel dan Gabriel dalam perjalanan mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi ibu daripada saudari Joanne yang dalam keadaan sakit saat ini di Medan. Tuhan menjamah beliau sehingga kesembuhan dari surga dapat menjadi bagiannya. Kami juga terus berdoa bagi saudara Joni Kawan, bagi saudara Alden Sihotang, Bapak Johan Tambuwun, Saudara Daniel Sitanggang, dan khususnya bagi pendeta Sarmun Kartagi Tuhan. Kami berdoa, kami ingin sebutkan nama-nama mereka Tuhan. Agar kemurahan-Mu itu akan selalu menyertai mereka, menjadi bahagian mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Marta yang selalu mendoakan keluarganya. Kami mendoakan keluarga kami masing-masing. Kami bersama-sama dengan keluarga Sihotang ingin mendoakan Sherin Sihotang Tuhan. Anak mereka. Kami berdoa kiranya kekuatan penjagaan, penyertaan surga akan terus menjadi bagian Sherin, sehingga dia dalam tugas-tugas pelayanannya sebagai di frontliners akan Tuhan kuasai, ya, sehingga dia tidak akan mengalami hal-hal yang menghalangi Sherin dalam melakukan tugas-tugas pekerjaannya di rumah sakit. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anak-anak kami semua, dan pada saat ini hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi Shaina, kiranya anak putri hamba-Mu Tuhan, kiranya Tuhan akan menyertai dia dalam masa mudanya. Dia akan selalu mengambil keputusan-keputusan yang hanya sejalan dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan menyertai kehidupannya, lindungi dia dari mara bahaya, dari hal-hal yang akan menghalangi potensi yang besar yang Tuhan sudah siapkan baginya untuk dilakukan dalam kehidupannya. Tuhan akan menyertai dia. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi pendeta-pendeta yang selalu bergabung bersama-sama dengan kami, Om Rain, Papi, Mami yang ada di South Carolina. Penyertaan surga akan terus kiranya menyertai mereka. Tuhan, ada begitu banyak lagi permohonan-permohonan kami yang mungkin hamba tidak sempat sebutkan. Tuhan, dengarkanlah. Dengarkanlah setiap permohonan yang saat ini umat-umat Tuhan yang sedang berdoa saat ini bawakan. Dan biarlah kehendak-Mu jadi dari setiap permohonan permintaan itu. Biarlah penyertaan surga akan menyertai seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti pada saat ini melalui Zoom. Tuhan mengetahui siapa mereka. Semua yang sudah berbakti melalui Facebook live stream ataupun mungkin YouTube live. Tuhan mengetahui siapa semua yang sedang berbakti saat ini. Berkatilah mereka Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat surga itu membawa mereka untuk selalu berpusat kepada pemberi berkat. Engkau sendiri Tuhan, yang akan menuntun kehidupan kami dari saat ini hingga Maranatha. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa Tuhan. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Amin dan amin. Terima kasih saudara sekalian yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu kembali besok malam di acara ibadah kita. Tuhan memberkati. Stay safe dan stay healthy. Tuhan sekali lagi memberkati kita semua. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, ya ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.